Selamat siang Indonesia, selamat siang Jakarta. Saya boleh dengar suara tepuk tangannya ibu-ibuku yang luar biasa yang hadir pada kesempatan siang kali ini, suaranya mana? Wow, yang tepuk tangan semangat, saya doain hidupnya bahagia selalu, sejahtera. Amin ya. Hadirin sekalian, ibu-ibuku, kami ucapkan selamat siang dan selamat datang. Aku punya pantun ya. Menikmati malam, kerindu alam. Cakep, emang cakep Bu dari dulu ya. Terima kasih ya. Mahal. Oh, ibu juga cakep banget. Paling enak jalan berdua. Capek lah Bu, rindu alam di puncak jalan berdua ya kan? Buat ibu-ibuku, bapak-bapakku yang jawab salam, saya doain hidupnya bahagia, kaya sentosa, luar biasa, dunia akhirat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan pastinya salam sehat terutama untuk semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Hadirin sekalian, ibu-ibuku yang begitu spesial pada kesempatan kali ini dan semua teman-teman rekan-rekan yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara yang luar biasa yaitu Green Beauty Lifestyle yang pada kesempatan kali ini kita punya tema yaitu bijak memilih produk kebutuhan perempuan yang ramah lingkungan dalam rangkaian acara kita yaitu di Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Sekali lagi dong saya boleh dengar suara tepuk tangannya, energi Anda. Wow, terima kasih semuanya. Saya bukan Ruben Onsu sekali lagi karena banyak yang bilang Ruben Onsu ya mas. Amin rezekinya. Saya Yos Aditya, ibu-ibuku, kita salam kenal. Mungkin banyak yang udah kenal ya. Banyak yang udah sering kita bekerja bersama bareng. Saya Yos Aditya pada kesempatan kali ini akan menginformasikan kepada Anda akan banyak rangkaian yang dimana nanti kita akan sama-sama menyaksikan sebuah pagelaran karya dari 3 orang desainer Indonesia yang akan menampilkan karya-karya busana wastra dan krianya yang pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya izinkan kami mengucapkan selamat datang kepada penasihat DWP Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Ibu Alia Jumhur Hidayat, yang nanti akan surprise untuk kita pastinya. Kami ucapkan pula selamat siang dan selamat datang juga kepada Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbo, ada Dr. Insinyur Haruki Agustina MSc, Direktur PT Widya Cipta Buana, Dr. Andes Iwan Setiawan, Ibu Jenny Rasiori Dosani selaku Ketua DWP Kementerian Lingkungan Hidup BPLH, dan pastinya seluruh ibu-ibu dan wanita persatuan instansi pemerintah pusat DWP DKI Jakarta yang hadir pada kesempatan kali ini. Kayaknya ini sudah paling ditunggu-tunggu, saya akan mengundang seluruh model-model kita yang pastinya juga pasti tunggu-tunggu akan menampilkan sebuah karya yang luar biasa dan pada kesempatan kali ini kita juga akan bersama-sama dalam satu acara yang sama, dalam satu acara yang penuh cinta yaitu cinta terhadap bumi pertiwi kita, cinta terhadap lingkungan hidup kita. Dan hadirin sekalian, tanpa berlama-lama saya akan mengundang karya-karya terbaik dari 3 desainer Indonesia. Sekali lagi saya boleh dengar suara tepuk tangannya mana hadirin sekalian yang berbahagia? Kurang semangat, mana tepuk tangannya lagi suaranya. Ladies and gentlemen, hadirin sekalian yang berbahagia. Kami akan mengundang karya-karya terbaik untuk Anda.
Sebuah perjalanan bersatu dalam satu mahakarya. Seorang wanita hebat yang mendedikasikan hidupnya untuk merawat barisan, membawa filosofi royal wisdom dalam setiap helai kainnya. Koleksi ini bukan sekedar busana, melainkan nafas dari bumi yang dijaga dengan penuh cinta. Mengusung konsep sustainable fashion, setiap lembar batik, tenun, sulam, dan bordir yang melintas di hadapan Anda adalah dedikasi dari sutra pilihan dan perwarnaan alami, sebuah harmoni antara kemewahan dan kelestarian alam. Ladies and gentlemen, berikan apresiasi yang tertinggi untuk maestro kita, karya dari Tutik Khalid. Tepuk tangan yang luar biasa. Ladies and gentlemen, sebagaimana filosofi wastra yang dibuat melalui proses panjang dan menghargai alam, gaya hidup hijau pun demikian dan perempuan-perempuan hebat yang hadir pada kesempatan kali ini merupakan perempuan yang begitu teliti, yang mampu memilih mana yang baik dan keluarga dan menjaga bumi kita. Melalui panggung ini kita menampilkan persembahan dari Eko Print Bogor, yang dimana ini merupakan karya dari proyek binaan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
Ladies and gentlemen, hadirin sekalian berbahagia, siang kali ini area Outdoor Gear menghadirkan koleksi outdoor terbaru yang dirancang untuk mereka yang mencintai alam sekaligus berkomitmen menjaga kelestariannya. Setiap produk tidak hanya menawarkan performa tinggi untuk berbagai aktivitas outdoor, tetapi juga mengedepankan penggunaan material yang ramah lingkungan untuk lebih berkelanjutan. Koleksi yang akan Anda saksikan saat ini memadukan desain modern dengan bahan-bahan yang dipilih secara bertanggung jawab, termasuk penggunaan serat daur ulang dan material yang membantu mengurangi dampak lingkungan tanpa mengurangi kenyamanan, daya tahan maupun fungsi teknis yang dibutuhkan untuk para petualang. Dan di atas runway ini, setiap langkah mempresentasikan semangat eksplorasi yang selaras dalam alam. Warna-warna yang terinspirasi dari pegunungan, hutan, dan lautan berpadu dengan siluet aktif yang mendukung kebebasan bergerak dalam setiap perjalanan. Karena bagi Array, pertualangan sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan semata, tetapi juga tentang menjaga alam yang menjadi sumber inspirasi bagi setiap langkah kita. Melalui inovasi dan komitmen tentang keberlanjutan, Array mengajak kita semua untuk menjadi bagian dari masa depan yang lebih hijau. Hadirin sekalian, inilah koleksi terbaru dari Array Sustainable Outdoor Collection. Perpaduan antara performa, gaya, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Array. Array, exposure responsibly, protect nature, inspire adventure. Koleksi yang Anda saksikan di atas panggung ini, di atas runway ini memadukan desain modern dengan bahan-bahan yang dipilih secara bertanggung jawab. Termasuk penggunaan serat daur ulang dan material yang membantu mengurangi dampak lingkungan tanpa mengurangi kenyamanan dan daya tahan maupun fungsi teknis yang dibutuhkan oleh para petualang. Setiap langkah mempresentasikan sebagai eksplorasi yang selaras dengan alam. Warna-warna yang terinspirasi dari pegunungan, hutan, dan lautan berpadu dengan siluet aktif yang mendukung kebebasan bergerak dalam setiap perjalanan.
Bagi Are, petualangan sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menjaga alam yang menjadi sumber inspirasi bagi setiap langkah kita. Melalui inovasi dan komitmen terhadap keberlanjutan, Are mengajak kita semua untuk menjadi bagian dari masa depan yang lebih hijau. Hadirin sekalian, inilah koleksi terbaru dari Arai Sustainable Outdoor Collection. Perpaduan antara performa, gaya, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Arai, explore responsibly, protect nature, and inspire adventure.
Hadirin sekalian berbahagia, di atas runway ini setiap langkah mempresentasikan semangat eksplorasi yang selaras dengan alam. Warna-warna yang terinspirasi dari pegunungan, hutan, dan lautan berpadu dengan siluet aktif yang mendukung kebebasan bergerak dalam setiap perjalanan. Koleksi yang Anda saksikan memadukan desain modern dengan bahan-bahan yang dipilih secara bertanggung jawab, termasuk penggunaan serat daur ulang dan material yang membantu mengurangi dampak lingkungan tanpa mengurangi kenyamanan, daya tahan maupun fungsi teknis yang dibutuhkan oleh para petualang. Anda bisa mendapatkan koleksi dari area outdoor gear pada kesempatan kali ini langsung di area Assembly Hall B pada saat acara Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan tepat di depan panggung Anda ada booth dari area outdoor gear yang bisa Anda dapatkan koleksi-koleksi terbaru Anda. Tidak hanya pakaian, tetapi segala aksesoris kebutuhan petualang Anda bisa Anda dapatkan di area Gear Outdoor Gear Collection yang bisa Anda dapatkan hari ini dengan penawaran khusus. Hadirin sekalian, inilah parade penutup dari rangkaian fashion show. Dalam rangkaian acara Bijak Memilih Produk Kebutuhan Perempuan yang Ramah Lingkungan Green Beauty Lifestyle dalam rangkaian acara Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Begitu mempesonanya para peraga busana kita hari ini. Mereka tidak sekedar melangkah di atas catwalk. Mereka sedang membawa pesan tentang keberlanjutan. Busana dikarenakan adalah wujud nyata dari kecintaan kita pada wastra Nusantara. Sebuah karya kriya yang menuntut kesabaran, ketelitian, dan penghormatan pada bahan-bahan alami. Hadirin sekalian, penampilan yang begitu luar biasa menutup dalam rangkaian dari fashion show kita hari ini. Kita menampilkan penampilan dari mahakarya Ibu Tuti Kholid yang akan ditampilkan begitu spesial oleh gestar kita.
Hadirin sekalian, beri tepuk tangan yang luar biasa untuk penasihat DWP Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Ibu Alia Febiani Jumhur, mengenakan busana yang begitu menawan karya Ibu Tuti Khalid. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Sebuah mahakarya yang ditampilkan oleh Ibu Alia Febiani Jumhur di atas panggung kita siang kali ini. Ladies and gentlemen, please welcome Ibu Alia Febiani Jumhur as a penasehat DWP Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Menampilkan perpaduan wastra Indonesia yang memiliki filosofi yang begitu luar biasa. Kita ingin menjaga bumi kita begitu cantik, menjaga lingkungan kita begitu resik dengan penampilan yang ramah lingkungan. Inilah sebuah karya dari desainer kita, Ibu Tuti Khalid. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk 3 desainer Indonesia yang menampilkan penampilan yang luar biasa pada sekali ini. Hadirin sekalian, waktunya kami akan mengundang desainer-desainer kita. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk desainer pertama kita, Ibu Tuti Khalid. Dan Ibu Alia Febiani Jumhur akan memberikan buke. Berikutnya kami akan mengundang desainer berikutnya untuk naik ke atas panggung. Ladies and gentlemen, please welcome Ibu Santi, desainer dari Daun. Selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Bapak Dimas Sapta, Markom Area Outdoor Gear untuk naik ke atas panggung. Dan Ibu Penasihat DWP KLH BPLH, Ibu Alia Febiani Jumhur didampingi oleh Ibu Jenny Rasio Redosani selaku Ketua DWP KLH BPLH memberikan buke bunga. Dan kami akan berfoto bersama dengan 3 desainer dan jajaran model. Kami mohon dengan hormat untuk bisa mengabadikan foto dan momen spesial kali ini. Kami akan beri aba-aba. 3, 2, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk seluruh para peraga, model, dan 3 desainer kita. Inilah wujud nyata bahwa perempuan Indonesia mampu tampil berdaya, cerdas dalam berteknologi, bijak dalam berkreasi, dan selalu memberi solusi hijau yang berkelanjutan. Dan penampilan yang luar biasa, make up persembahan dari Wardah. Kami mohon dengan hormat kepada Ibu Alia Febiani Jumhur untuk tetap berada di atas panggung. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk para model-model kita. Saya agak deg-degan karena di sebelah kiri saya ini ada seorang news anchor yang begitu pengalaman. Boleh kasih tepuk tangan lagi untuk ibu kita yang luar biasa.
Ibu auranya itu the best banget ya hadirin sekalian ya. Auranya itu terpancar begitu nyata. Dan kami mohon kesediaan untuk ibu kita bisa memberikan keynote speech-nya kepada hadirin di sini. Menyapa seluruh halayak yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pastinya begitu cantik yang menawan dengan pakaian dan juga kain wastra. Hadirin sekalian, kami akan mengundang dengan hormat kepada penasihat DWP KLH BPLH kepada Ibu Alia Febiani Johor untuk bisa memberikan keynote speech kepada kita. Hadirin sekalian sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk beliau. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ketua Dewan Wanita Persatuan Instansi Pemerintah Pusat, beserta jajaran pengurus, para narasumber, serta seluruh peserta yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu yang saya hormati, sebagai perempuan kita sering diidentikan dengan kepedulian, dengan kelembutan dan juga dengan kasih sayang. Kita merawat keluarga, mendidik anak-anak dan menjaga kehangatan di dalam rumah. Namun hari ini saya ingin mengajak kita semua memperluas makna dari merawat itu apa. Tidak hanya merawat diri dan keluarga, tetapi juga merawat bumi tempat kita semua berpijak. Setiap hari, tanpa kita sadari, kita menggunakan berbagai produk perawatan tubuh seperti sabun, shampoo, pelembab, kosmetik, dan lain-lain. Hingga berbagai produk kecantikan lainnya. Kita memilihnya demi kesehatan dan penampilan terbaik. Namun pernahkah kita bertanya, apakah produk yang kita gunakan itu baik bagi lingkungan? Faktanya sebagian produk masih menggunakan plastik berlebihan atau bahkan mengandung mikroplastik yang sulit terurai. Limbahnya mengalir ke sungai, mencemari laut, dan pada akhirnya kembali kepada manusia melalui rantai makanan yang dapat berdampak pada kesehatan. Hal ini bukan untuk membuat kita merasa bersalah, melainkan untuk mengingatkan kita bahwa kita memiliki pilihan. Dan pilihan itu lebih teliti membaca label. Pilihan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, pilihan untuk mendukung produk yang lebih ramah lingkungan, dan pilihan untuk mengajarkan anak-anak kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tapi juga tercermin dari kepedulian terhadap sesama kepada alam. Ibu-ibu yang saya banggakan, perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Ketika seorang ibu mengubah kebiasaan di rumah, sesungguhnya yang sedang membentuk kebiasaan sebuah generasi. Bayangkan betapa besar dampak yang dapat kita ciptakan bersama. Kita tidak hanya meninggalkan kenangan bagi anak cucu kita, tetapi juga meninggalkan bumi yang lebih sehat dan lebih layak huni. Mari kita jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup yang elegan, cerdas, dan penuh kasih. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas para aktivis lingkungan. Menjaga bumi adalah tugas dari kita semua. Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini ya Bu, tetapi menjadi awal dari komitmen bersama untuk perempuan yang semakin bijak dalam memilih, semakin peduli dalam bertindak, dan semakin berdaya dalam menginspirasi lingkungan sekitar. Karena sejatinya kita adalah perempuan-perempuan hebat penggerak perubahan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga ilmu dan inspirasi yang kita peroleh hari ini membawa manfaat bagi diri kita, bagi keluarga, masyarakat, dan bumi yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan lagi semangat yang luar biasa kepada penasihat DWP Kementerian Lingkungan Hidup BPLH. Kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada Ibu Alia Johor Hidayat
Ibu mohon izin di bawah boleh kita foto sama-sama dulu. Semua boleh berdiri ya Ibu ya. Mumpung masih cantik, masih seger semuanya. Kita akan foto, teman-teman fotografer boleh naik ke atas panggung. Nah, karena kenapa saya langsung cegat Ibu buat foto, karena mumpung masih pada cantik-cantik. Karena setelah ini kita akan ada talk show, takutnya pada pusing nanti ya. Semuanya kita boleh, di bawah saya akan memberikan aba-aba, saya akan dari atas ya. Hadirin sekalian, kami mohon semuanya untuk bisa berdiri. Ibu boleh menghadap ke arah panggung, izin Ibu. Semuanya boleh berdiri, boleh merapat ya. Boleh lebih merapat lagi. Nah, boleh lebih merapat, lebih dekat lagi dengan ibu kita. Ibu-ibuku dari pengurus DWP KLH BPLH boleh lebih dekat lagi. Ibu Jenny izin. Kami mohon dengan hormat kepada seluruh jajaran. Ibu Ketua Bu Jenny. Luar biasa memang Ibu Ketua Panitia kita ya. Oke, foto pertama, foto formal dulu, foto senyum, arah kamera, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ini kayak foto KTP Bu, nggak ada senyum-senyum. Nah, 1, 2, 3. Boleh, selanjutnya salam lestari ya ibuku ya. Salam lestari. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh. 3, 2, 1. Oke foto sekali lagi 3R. Nah 3R. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Baik, terima kasih, boleh kasih tepuk tangan lagi dan kami persilakan kepada seluruh hadirin sekalian untuk bisa menempati tempat duduknya. Karena kita akan memasuki acara yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, tadi kita bersama-sama menyaksikan sebuah karya-karya yang luar biasa dari 3 desainer yang dimana pada kesempatan kali ini juga kita mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang begitu spesial, make up cantik dari Wardah ya ibu-ibu ya. Yang insya Allah juga pastinya kita pakai dan kita cocok sebagai para pengguna kita. Ibu-ibu kalau kita pakai Wardah. Wow luar biasa sekali. Baiklah hadirin sekalian berbahagia. Tadi kita bersama-sama telah menyaksikan yang dimana pada kesempatan kali ini menyaksikan pagelaran fashion show dari Ibu Tutik Khalid, dari Ibu Santi dari Daun ya, dan juga persembahan dari Array Outdoor Gear. Kalau Anda ingin mencari koleksinya bisa langsung aja menuju ke boothnya di Array Outdoor Gear ya. Kami persilakan ibu-ibuku untuk bisa kembali menempati tempat duduknya. Wah masih pengen foto, baiklah ya. Karena kita akan memasuki agenda yang ditunggu-tunggu. Gak apa-apa, karena ibunya cantik sekali. Aku pun deg-degan kalau ketemu ibu. Ya, makasih kembali. Persilakan untuk menempati tempat duduknya. Sekali lagi dong ibu-ibuku yang hadir di sini, saya boleh dengar suara tepuk tangannya, semangatnya siang kali ini mana? Wow ya. Terima kasih semuanya. Sekali lagi kami ucapkan selamat siang dan juga selamat datang kembali kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia. Jalan-jalan ke Senopati. Cakep gitu Bu. Mampir sebentar beli bakpia. Buat ibu-ibuku yang pada beauty, Yos Aditya kembali lagi di panggung ini bersama kita semua. Nah, hadirin sekalian berbahagia, sekali lagi kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kembali kepada penasihat DWP Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Ibu Alia Jumur Hidayat yang bersama-sama tadi telah bersama kita ya, saksikan sebuah mahakarya dari fashion show yang begitu spesial untuk Anda. Kami ucapkan pula selamat siang dan juga selamat datang kepada Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbo, Ibu Dr. Insinyur Haruki Agustina MSc. Terima kasih Ibu. Kami ucapkan pula selamat siang dan juga selamat datang kepada Direktur PT Widya Cipta Buana, Bapak Dr. Andes Iwan Setiawan. Terima kasih juga setelah bersama kami Ibu Jenny Rasyori Dosani selaku Ketua DWP Kementerian Lingkungan Hidup BPLH dan juga seluruh ibu-ibu dari pengurus DWP IPP dan juga DWP Provinsi DKI Jakarta. Hadirin sekalian, tanpa berlama-lama kita masih akan melanjutkan agenda kita berikutnya. Kita akan mendengarkan yang pada kesempatan kali ini adalah sebuah inovasi dan juga sebuah paparan yang pastinya akan disampaikan begitu apik. Kami undang dengan hormat kepada Dr. Andes Iwan Setiawan dari PT Widya Cipta Buana untuk menyampaikan paparannya. Kepada beliau kami silakan. Bu kasih tepuk tangan untuk beliau.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat semuanya. Saya Iwan Setiawan, mungkin berdiri di sini mudah-mudahan mewakili bapak-bapak. Dan saya baru terbatas berdiri di hadapan ibu-ibu sekalian semua. Jadi di pikiran saya terbayang istri saya di rumah. Jadi kalau saya bicara salah, mohon dimaafkan Bu. Kalau saya berbicara di rumah itu langsung diinterupsi sama istri. Jadi yang terhormat Ibu Alia Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian yang terhormat Ibu Jenny Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Lingkungan Hidup, juga ibu-ibu sekalian yang saya banggakan dari Dharma Wanita Persatuan Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLH. Tidak banyak yang saya sampaikan, hanya saya mungkin mudah-mudahan ini bisa mewakili dari bapak-bapak yang hadir. Dan juga mungkin adik-adik ya yang ada di belakang yang juga calon menjadi bapak-bapak. Sebetulnya lingkungan hidup ini sudah cukup lama saya dari mulai sekolah sampai hari ini selalu bergelut di dunia yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pertama yang saya ingat, kehidupan kita sehari-hari di rumah. Jadi tadi Ibu Menteri, Bu Alia menyampaikan bahwa kepedulian lingkungan hidup itu banyak di-endorse Bu sebetulnya di rumah. Jadi di rumah itu merupakan suatu pendidikan yang sangat-sangat penting. Ya, saya juga dari mulai saya menikah sampai hari ini, gaya hidup saya, lain-lainnya, pengetahuan dan sebagainya, mungkin juga lebih kurangnya itu banyak dipengaruhi oleh di rumah. Salah satunya adalah istri, yaitu seperti ibu-ibu sekalian semua. Juga anak-anak, jadi anak-anak pun begitu. Sangat banyak dipengaruhi oleh kehadiran ibu-ibu di rumah. Dan semua orang menghabiskan waktunya sebagian besar di rumah. Ya. Kalau saya bekerja formal, hampir 8 jam per hari. Dari Senin sampai Jumat. Selebihnya dalam 24 jam itu dihabiskan di rumah. Nah oleh sebab itu saya tadi sangat terkesan dengan yang disampaikan oleh Ibu Alia bahwa kepedulian itu dimulai dari rumah. Nah apa yang saya sangat terkesan di rumah, kepedulian terhadap lingkungan, pertama kebiasaan. Kebiasaan dari ibu-ibu, dalam hal ini saya menyampaikan istri saja ya. Dari istri saya yaitu cara memisahkan sampah. Walaupun saat itu dari pemerintah belum ada himbauan, belum ada kewajiban. Tapi di dapur itu sudah disediakan 2 tempat sampah. Yang satu adalah untuk sampah basah, yang satu adalah untuk sampah kering. Nah ini ditanamkan dari anak-anak mulai kecil. Kemudian anak-anak saya juga sudah dibiasakan bahwa buang sampah dimanapun berada. Dia harus cari tempat sampah. Kalau memang tidak ada cari tempat sampah, dia harus masukkan ke saku. Kalau sampah basah dia harus bawa-bawa. Dan itu terkesan sampai anak saya menikah, pendidikan itu dilakukan, diteruskan ke cucu. Juga asisten rumah tangga juga begitu. Nah kemudian juga seperti tadi disampaikan oleh Ibu Alia bahwa kepedulian yang ini ya, oke. Ya mungkin saya tidak melihat ke belakang saja sudah. Iya, jadi spontanitas saja karena itu hanya sedikit untuk memberikan gambaran. Jadi yang paling penting adalah dalam memilih produk. Jadi selalu dalam menentukan produk itu tentunya ibu-ibu yang paling pertama adalah kualitas.
Kualitas berhubungan dengan masa pakainya. Kedua juga dengan harga. Nah sekarang sudah mulai dengan edukasi dari sana sini, itu adalah ramah lingkungan. Jadi produk ini kalau memang sudah tidak terpakai karena rusak dan sebagainya, ada jaminan tidak produk ini terpapar atau mencemari dari lingkungan. Itu juga salah satu bentuk pilihan. Nah kemudian ada alternatif-alternatif yang di rumah bisa mulai dilakukan. Jadi seperti misalkan untuk mengganti dari penggunaan kemasan-kemasan yang tadinya berbasis plastik, tadi disampaikan oleh Ibu bahwa plastik ini sangat sulit didegradasi. Nah sekarang banyak produk-produk yang berbasis kertas yang berbasis dari serat kayu. Sehingga apabila itu terpapar di lingkungan, dia akan cepat untuk dihancurkan, didegradasi secara alami. Juga ada produk-produk yang memang asalnya, makanya di sini ada integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita pun di rumah seperti yang saya sampaikan itu mulai mengaplikasikan produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi bukan hanya pasca penggunaan tapi awal dari pembuatan. Jadi banyak produk sekarang sudah disampaikan, apalagi dengan media sosial, asal mula produk. Nah ini juga merupakan suatu kepedulian kita kepada lingkungan. Nah tadi disampaikan oleh Ibu Alia juga bahwa produk-produk yang sifatnya, saya kadang-kadang sekarang mengenal apa itu skincare. jadi orang rumah itu Ibu secara rutin juga melakukan skincare. Jadi kalau di kamar, di mejanya lebih banyak peralatan nyonya rumah daripada peralatan saya. Kalau peralatan saya hanya sedikit saja. Demikian juga di kamar mandi. Mungkin hampir 80% ya. 80% itu semua peralatan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak hanya 20%. Nah oleh sebab itu sangat bijak. Jadi sekarang banyak produk-produk yang memang apabila dia terdegradasi di lingkungan itu mudah diuraikan secara alami. Jadi jenis sabun, ya saya tidak perlu menginformasikan ya ibu-ibu apa mereknya nanti dikira mengendos lagi. Jenis sabun, jenis sampo dan hal-hal lainnya itu juga cukup banyak. Nah kemudian juga mengenai implementasi. Jadi implementasi kelestarian untuk di lingkungan. Sebenarnya mudah, jadi kita mulai dari yang paling utama kehidupan di rumah adalah air. Jadi kita dari mulai menghemat air itu banyak cara ya. Dari mulai dari dapur, kemudian ke kamar mandi, kemudian ke halaman dan sebagainya. Karena suka tidak suka penggunaan air itu akan menyisakan suatu limbah. Karena air di rumah kita tidak pernah dilakukan daur ulang. Pasti akan langsung diplasing, lepas ke lingkungan. Tentunya dengan membawa sisa-sisa bekas air itu digunakan. Nah oleh sebab itu penghematan dari penggunaan air ini awal yang baik. Nah kemudian juga mengenai energi. Jadi sekarang banyak produk-produk yang memerlukan energinya rendah. Misalkan lampu-lampu penerangan dari LED dan sebagainya. Dan kita juga sudah membiasakan apabila setelah subuh begitu matahari atau rumah mulai terang, semua pencahayaan itu mati. Apalagi sekarang bisa dilakukan secara otomatis. Jadi pada saat cahaya matahari mencapai sekian persen, itu mati semua. Ya. Itu juga hal kecil tapi ikut mendukung terhadap kelestarian dari bumi. Jadi tidak salah diucapkan, disampaikan tadi oleh Ibu Menteri bahwa kelangsungan hidup bumi ini sangat ditentukan oleh ibu-ibu. Jadi pendidikan di rumah itu sangat penting dilakukan, yang menjadi figur
adalah dari ibu-ibu. Bukan karena saya berbicara di hadapan ibu-ibu, tapi karena memang demikianlah. Jadi cukup penting atau bisa dikatakan penting sekali bahwa ibu-ibu memiliki kontribusi yang nyata terhadap kelangsungan bumi kita melalui pendidikannya kepada anak-anak, kepada suami. Sehingga kebiasaan ini juga oleh suami, oleh saya dibawa ke kantor. Jadi saya juga di kantor kebiasaan-kebiasaan di rumah yang baik yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan itu juga menjadi dipertahankan. Jadi itu ibu-ibu yang saya hormati, juga bapak-bapak sebagian ada, adik-adik juga yang bisa disampaikan. Seperti tadi saya utarakan, saya sampaikan, saya tidak menyampaikan secara panjang lebar hal-hal yang luar biasa karena itu sudah pasti ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah kuasai, tapi saya hanya menyampaikan sedikit banyak perwakilan dari bapak-bapak. Jadi kita sebagai suami-suami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah memberikan warna kehidupan kepada kita sebagai suami, kepada anak-anak kita, kemudian kita turunkan kepada cucu kita, bahwa selama ini yang ibu lakukan di rumah, ternyata itu memberikan dampak yang besar terhadap kelangsungan bumi kita. Jadi kita mulai dari rumah masing-masing, kemudian dalam lingkungan rumah akan kita lebarkan, lingkungan perumahan, saudara, kemudian lingkungan yang lebih luas lagi, sehingga ini menjadi suatu langkah yang cukup berarti. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, lebihnya kurang mohon maaf, bukan saya ingin menggurui ibu-ibu, tapi seperti tadi saya sampaikan, saya hanya mengutarakan apa yang saya rasakan selama ini di rumah. Jadi itu yang bisa disampaikan Ibu Alia, jadi saya mohon maaf semuanya, lebih kurangnya begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat untuk Bapak Dr. Andes Iwan, mohon izin Bapak, Iwan Setiawan dari PT Widya Cipta Buana. Terima kasih telah menyampaikan informasi terkait yang telah disampaikan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih dari perspektif Bapak-bapak ya Pak. Berarti perspektif saya juga. Terima kasih. Baiklah hadirin sekalian berbahagia, kita masuk ke sesi yang juga paling tunggu-tunggu. Yang dimana pada kesempatan kali ini sesaat lagi kita akan bersama-sama belajar bahwa menjadi cantik tidak harus mengorbankan bumi tercinta kita ini. Marilah bersama-sama kita akan belajar bagaimana transisi menuju green beauty lifestyle bisa dimulai dari meja rias kita sendiri. Wow ya. Untuk itu kami akan mengundang moderator kita yang luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan kepada Ibu Heni Sigit Reliantoro untuk memandu jalannya talk show kita pada kesempatan kali ini. Silahkan Ibu Heni. Tes. Terima kasih Mas Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Alia Jumhur Hidayat selaku penasehat DWP KLH BPLH. Yang saya hormati dan sayangi Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan KLH BPLH, Ibu Jenny Rasio beserta jajaran pengurus dan anggota. Yang saya hormati ibu-ibu perwakilan Dharma Wanita Persatuan Kementerian dan Lembaga, para hadirin yang saya muliakan. Selamat datang pada talk show Green Beauty Lifestyle, bijak memilih produk kebutuhan perempuan yang ramah lingkungan. Saat ini semakin banyak orang menyadari bahwa pilihan sehari-hari termasuk dalam memilih produk kecantikan dan kebutuhan perempuan, memiliki dampak terhadap lingkungan. Melalui diskusi ini yang akan kita paparkan nanti oleh Ibu Haruki Agustina, teman saya, kembaran saya, namanya sama-sama Agustina. Kita akan memahami bagaimana tetap merawat
diri sekaligus berkontribusi menjaga keberlanjutan lingkungan melalui pilihan yang lebih baik. Kami hadirkan Ibu Harike Agustina selaku Direktur Mitigasi Perubahan Iklim untuk memaparkan paparan mengenai hal ini yang berjudul berjudul Bijak Memilih Kosmetik dan Produk Perawatan Tubuh Tanpa Plastik. Kami persilakan Ibu, waktunya 20 menit. Setelah tadi Pak Iwan Setiawan, terima kasih Pak dari PT Widya Cipta Buana menyampaikan insight dari kaum bapak-bapak ya mengenai green lifestyle yang yang diterapkan oleh ibu-ibu. Semoga bapak-bapak semua, suami-suami, ibu-ibu semua di sini juga bisa memberikan perhatian kepada ibu-ibu untuk memilih produk yang bijak ya dalam keberlanjutan lingkungan ini. Kami persilakan Ibu Haripi, waktunya 20 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Eni, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Alia Jumur Hidayat, Ibu Menteri selaku Dewan Pembina Dharma Wanita, Bu Eni selaku Ketua dan ibu-ibu semuanya yang saya cintai. Jadi ini saya ditembak sama Bu Eni untuk minta. Jadi Bapak Ibu sekalian, izinkan saya men-share knowledge bagaimana kita membangun perempuan yang peduli dalam konteks lingkungan. Jadi kita ngomong data dulu ya Ibu sekalian, bahwa 148 juta penduduk Indonesia itu adalah perempuan. Artinya 49% penduduk Indonesia adalah perempuan. 56,6 perempuan itu bekerja. Ya, sisanya adalah apakah ibu-ibu dikatakan bukan bekerja, ibu rumah tangga adalah di atas segala-galanya. Kan tadi dikatakan oleh Pak Iwan bahwa manajemen rumah tangga adanya di ibu, ya. Jadi bagaimana kita membangun perempuan bisa memberikan kontribusi terhadap lingkungan. Karena saya katakan bahwa apakah perempuan perlu cantik, ya, terutama ibu-ibu nih. Apakah cantik harus mahal? Ya. Terus bagaimana dengan kearifan lokal? Ya. Yang kalau zaman dulu saya masih SD, masih SMP, nggak dikasih uang sama ibu saya beli bangkuang. Saya parut bangkuang itu, saya tempel di muka saya. Itu adalah kearifan lokal yang kita nggak pernah tahu bahwa itu adalah hal yang murah, nggak berbahaya. Ini kemana ya? Ini kemana? Oke. Jadi pertanyaan saya tadi, cantik apakah harus mahal? Ya. Yang murah apakah harus berbahaya? Ya. Maka kecerdasan kita lah yang harus memilih produk yang mana. Ya. Bukan hanya konten kandungannya saja, tetapi apakah eksesnya memberikan dampak. Data menunjukkan bahwa Indonesia pada 2-3 tahun yang lalu memberikan kontribusi secara global sampah plastik ke laut. Sekarang urutan kelima, alhamdulillah turun, gitu ya. Nah, maka dari produk-produk ini, Bapak sekalian, kita lihat. Ini mohon maaf saya nggak memblame, tapi hanya contoh ya, disclaimer dulu, takutnya saya di. Jadi ini adalah memberikan kita bagaimana untuk cantik. Tadi saya setuju Ibu Menteri mengatakan bahwa cantik itu tidak perlu dari luar. Cantik dari dalam itu sangat penting. Ditambah lagi tadi kalau kata Ibu Menteri attitude. Ya, attitude adalah bagaimana kita berperilaku, bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita pakai. Itulah green lifestyle from the woman, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, Bapak Ibu sekalian, saya tanya, kira-kira Ibu pakai bedak 1 bulan berapa banyak? Berapa pack? 1 kah, 2 kah? Terpikir tidak bahwa itu ada sampah plastiknya yang tidak bisa dipakai kembali. Ya, itulah yang kita bilang adalah sampah plastik yang tidak bisa diberikan kembali. Lalu bagaimana? Itu akan memberikan kontribusi terhadap pencemaran mau ke tanah. Terus jangan pernah membakar plastik karena plastik ada kandungan bahan kimia yang kalau dibakar akan kalau kita hirup berdampak kepada kesehatan. Maka bagaimana cara smart membeli ini? Satu adalah kita lihat perlunya mungkin kalau sekarang sudah ada tren yang kita membeli refill ya, refill. Tapi tolong jangan pernah membeli yang saset-saset. Itulah permasalahan yang kita hadapi di Indonesia.
Karena mau cantik, mau yang mahal, produsen memberikan kepada konsumen produk-produk yang kecil-kecil yang affordable untuk yang bisa kita beli. Saya lihat tuh, produk-produk yang besar ada yang saset-sasetnya. Itulah permasalahan yang kita hadapi di Indonesia, bahwa saset tidak bisa diolah kembali, teknologinya masih belum ada di Indonesia. Karena ada kandungan layernya, ada kandungan bahan kimianya yang tidak bisa dimanfaatkan kembali. Jadi please ibu-ibu perhatikan kalau membeli, kalau bisa beli yang refill, yang kapasitasnya akan jauh lebih murah secara ekonomi. Lanjut ya. Oke. Lalu apa Green Beauty Lifestyle? Green Beauty Lifestyle adalah gerakan di mana kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kalau saya nih mau berangkat, berpikir saya mau ngapain ya? Kalau saya akan bawa tumbler, saya akan bawa tempat makan, karena jangan pernah menggunakan styrofoam untuk tempat makan. Styrofoam kalau pakai tempat panas, maka akan bahan kimianya bercampur dengan makan. Yang ibu, anak-anak itu kita makan. Kenapa ini menjadi sangat penting? Saya bilang ibu adalah manajer di rumah. 80% edukasi dari ibu. Maka ini perlu diturunkan kepada anak-anak untuk tidak jajan, ya, untuk tidak membuang sampah, ya, satu itu. Nah, kedua adalah saya katakan bahwa gaya hidup adalah kita bertanggung jawab. Kita mempertimbangkan apa yang kita beli, lalu bagaimana penanganannya. Nah, kita berpikir tuh bagaimana penanganannya. Habis ini bagaimana ya? Saya dulu punya menteri namanya Pak Nabil Makarim. Dia beli botol yang merek minuman mineral tapi dari botol. Botolnya nggak pernah dibuang, ditumpuk di rumah, ditaruh bunga satu. Itu contoh adalah reusable. Karena kaca lebih lama untuk degradasinya. Maka kenapa ganti ke plastik? Plastik lebih murah, lebih tahan banting, tetapi lebih membahayakan lingkungan karena ada kandungan bahan kimianya. Maka kalau kita bilang Green Beauty Lifestyle adalah kita bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Memastikan produk-produk yang ibu-ibu pakai adalah yang aman, tidak mengandung merkuri, plastiknya. Lalu kalau ibu-ibu memakai parfum, sekarang kan ada yang namanya aerosol. Aerosol ataupun bahan-bahan untuk pestisida di rumah, mohon maaf, untuk membasmi kecoa, itu ada aerosolnya yang kalau ibu-ibu salah membuang sembarangan akan merusak lapisan ozon. Karena ada bahan kimia yang kebuang akan menghasilkan ozon. Ya, aerosol itu adalah berbahaya. Maka sekarang kayak parfum itu sudah tidak pakai lagi aerosol. Maka belilah parfum yang tidak pakai aerosol. Lalu yang kedua adalah pastikan bahan bakunya. Sekarang sudah banyak produk-produk branding yang bagus untuk menarik kembali produk-produk yang habis ibu pakai, ya. Satu, kedua dibolehkan membeli dengan cara refill. Ketiga, pastikan kontennya tadi ada registry BPOM-nya. Karena tolong hati-hati ya. Jadi kita memastikan konten dan bagaimana pengelolaan pasca pemakaiannya, gitu ya. Nah, lalu kalau kita lihat bahwa ada potensi ini semua. Ini potensinya ke laut, ke tanah, dan kalau membakar maka akan ada emisi pencemaran udara. Lalu bagaimana memastikannya? Dalam konteks pengelolaannya mau buang kemana ibu bingung. Ya di KLH ada bank sampah di Kebon Nanas. Maka boleh potensi membangun bank sampah komunitas untuk mulai memilah dari rumah. Yang plastik kaca ibu pilah bawa ke bank sampah atau ke pengepul. Yang organik ibu bisa olah. Artinya apa? Ibu-ibu bisa mengelola sampah di rumah tangga 100%. Mungkin 80%. 20%-nya yang bercampur-bercampur itu tidak bisa maka masuk ke pengelola. Bagaimana organiknya? Maka buatlah biopori di rumah. Biopori mudah, murah, ya. Fungsi biopori tidak hanya mengolah sampah, tapi mengambil air hujan untuk menampung air di bawah. Kenapa sekarang terjadi banyak bencana, landsliding ataupun gempa? Karena air di bawah berkurang, dipakai. Nah, dengan ibu-ibu, itulah saya bilang green lifestyle from the home. Ibu-ibu menyelamati bumi dari rumah, ya. Lalu biasakan makanan habis. Kalau saya Bu, makan semangka itu 100% habis. Kok bisa habis gitu ya? Satu, jadi kalau ibu belajar,
semangkanya pasti dimakan. Yang kulit putihnya itu adalah yang paling bagus sebenarnya. Buat apa? Mencegah kanker. Ada kandungannya. Yang kulit kerasnya ibu cacah-cacah masuk ke biopori. Bijinya bagaimana Bu ibu makan? Ya enggak lah, saya enggak makan biji ya Bu. Bijinya ibu buat microgreen. Tahu microgreen Bu? Jadi ibu taruh saja di ompreng plastik, bijinya taruh, dikasih air, diamkan 5 hari 10 hari, ibu makan sebagai salad. Kata anak-anak saya, ibu rakus, nggak apa-apa, tapi saya menyamati lingkungan gitu ya. Semua makanan-makanan yang berbiji, saya termasuk pepaya, saya buka buat microgreen. Saya diskusi dengan ahli gizi, ternyata microgreen itu mencegah kanker, vitamin C tinggi, beta karotin tinggi, bagus buat kesehatan. Pahit, kalau biji pepaya pahit Bu, pahit setengah mati. Tapi yang pahit itu yang enak, yang sehat. Saya kasih saja Thousand Island beres. Jadi bisa 100% di rumah. Dari siapa? Dari ibu-ibu, bukan dari bapak-bapak. Ya Pak ya, mohon maaf Pak ya. Oke lanjut. Oke, nah ternyata memang plastik yang dihadapi tadi kalau Ibu Menteri bilang bahwa plastik adalah permasalahan sekarang. Ya plastik itu punya potensi untuk dimanfaatkan. Tadi mekanisme bank sampah. Jadi bagaimana mungkin juga Bu, saya usul juga dari lewat ibu-ibu dan wanita kita membangun, dikontrol nih Bu Yeni, mengelola sampah di rumahnya, terikot, laporkan ke Pak Menteri bahwa sudah ada inisiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengelola sampah dari rumah. Karena tadi saya bilang ini adalah menjadi salah satu contoh program. Karena kalau nggak ada yang menggerakkan susah untuk ini. Ya. Jadi pastikan bahwa satu kemasannya. Sekarang belajar dari masalah kalau beli membeli. Sekarang online itu sangat keren ya ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu juga mainnya online beli belanja kecantikan. Tapi ibu-ibu perhatikan kalau ibu-ibu beli online. Berapa package plastik untuk membungkus satu bedak ibu ya. Satu bedaknya. Kedua plastik yang putih ya styrofoam. Ketiga plastik yang hitam yang ada bubble-bubblenya. Keempat ada plastik di cover lagi. Kelima baru ditutup pakai yang dan namanya 5 layer plastik ibu menghasilkan dari belanja online. Jadi waktu COVID kita menghitung tuh ada kenaikan 30% sampah plastik dari belanja online. Dan online sekarang menjadi trending. Mungkin ini perlu pertimbangan juga ya dalam konteks bagaimana smart buyer untuk memastikan kita tidak memberikan kontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Lanjut. Nah yang mau saya bilang ini Bu. Tadi yang saset-saset kecil, ada sampo-sampo yang harganya 1.000 atau 500. Itulah problematik Indonesia yang menghadapi bahwa sampah plastik itu yang kita nggak bisa belum bisa kelola. Lalu dalam konteks ini maka kita bisa melihat bahwa ada potensi limbah itu masuk ke dalam tubuh kita melalui tadi penggunaan make up. Ya kita nggak pernah paham, makanya kenapa kita harus tahu kontennya. Tanpa sadari kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Ya hasil jurnal sudah diidentifikasi tuh ada termasuk orang Indonesia kita mengandung mikroplastik. Mungkin saya juga ada mikroplastiknya karena dari makanan yang kita tanpa sadari, Bapak Ibu sekalian. Nah mikroplastik ini dalam tubuh tidak kemana-mana. Dia akan diam di jaringan lemak, maka akan ada namanya bioakumulasi. Tinggal tergantung kapan kita tidak kuatnya, disitulah penyakit akan datang gitu ya seperti itu. Lanjut. Oke. Nah ini Bu sekalian, jadi selain kita mencemari lingkungan dengan tadi produk-produk bekasnya, ternyata juga punya impact terhadap kesehatan diri kita sendiri. Makanya saya bilang literasi membaca produk yang mau kita beli, ada potensi bahaya atau tidak ya. Satu, kedua ada potensi dengan pengelolaan pascanya, itu apakah kita akan memberikan kontribusi terhadap pencemaran lingkungan, sungai kah, darat kah, atau laut kah. Jadi kita lihat tanpa kita sadari kita memberikan. Jadi satu hati-hati, mahal belum tentu bagus. Murah juga harus hati-hati.
perhatikan kontennya. Apakah cocok dengan kita, ini menjadi sangat penting. Jadi jaga kesehatan kita, jaga juga lingkungan. Ini yang saya bilang tadi aerosol. Jadi aerosol ini dipakai pada yang spray-spray. Kalau misalkan kita pakai apa? Mau sanggul pakai spray gitu ya, atau untuk pembasmi itu pakai aerosol. Aerosol itu ternyata memang memberikan kontribusi terhadap pencemaran udara gitu ya. Ini yang sudah kita mulai larang. Jadi mulai mengganti kepada yang tidak non aerosol. Jadi sudah banyak produk-produk yang tidak ke arah sana gitu ya. Nah, ini pentingnya Ibu sekalian mengecek karena semua ada aturannya. Jadi memang perlu juga mengecek kandungan-kandungan dan ada registrinya. Kadang-kadang banyak barang-barang impor yang tidak terregister di Badan POM. Ini yang bahaya sebenarnya buat kita semua. Jadi tolong pastikan untuk kandungan-kandungannya. Nah, dalam konteks ini memang jadi apakah ini diatur? Sebenarnya secara kepemerintahan dia diatur, ada aturannya, ada konvensinya, ada aturannya. Kalau kita bicara tentang sampah ada Undang-Undang 18. Kalau bicara limbah ada aturan tentang pengelolaan limbah B3. Jadi jangan sampai kita sebagai individual karena 1, 2, 3, 4 akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pencemaran. Ini yang harus dibawa dari rumah, dari ibu-ibu sebagai manajer di rumah untuk bisa mengedukasi kepada siapa? Kepada anak kita. Kepada siapa? Kepada ART kita. Ini yang harus edukasi bagaimana dari rumah bisa tidak menghasilkan limbah ataupun sampah. Lalu bagaimana caranya kita peran perempuan? Pertama adalah satu, kita mencermati saya sampaikan produk-produk tersebut. Kedua adalah kita memilih, kita menjadi smart buyer. Cerewet sedikit nggak apa-apa, tapi dicek dulu. Kalau misalkan pelayannya Bu lama amat, terserah. Yang penting saya memastikan barang yang saya punya mau beli itu adalah barang yang memang tidak membahayakan. Ketiga adalah mendorong transformasi tadi ya saya bilang smart buyer, memastikan ya. Lalu yang ketiga adalah memilih produk-produk yang ramah lingkungan pastinya ya. Tidak membeli yang kecil-kecil tapi yang mungkin yang bisa dipakai dalam jangka lama. Lalu mengurangi konsumsi aerosol. Nah yang penting ada nomor 5 sebenarnya. Nomor 5 ini adalah bagaimana ibu bisa mengedukasi di rumah bahwa ini bahaya nak, jangan pakai ini gitu loh. Ya, lalu bagaimana ini perlu green beauty lifestyle karena tadi saya bilang kenapa saya sampaikan 49% adalah perempuan. Maka produk-produk itu dipakai oleh perempuan sebanyak 49%. Maka pentingnya kampanye ini mulai digaungkan gitu ya. Lalu mendorong penggunaan produk-produk yang bertanggung jawab dan pentingnya mengedukasi karena ini ada komunitas Dharma Wanita, perlu juga nanti dari Dharma Wanita sampai ke rumah, nanti ke rukun dan sebagainya macamnya. Ya. Yang paling penting adalah kalau ibu-ibu sekalian memilih produk yang baik, mengelola limbahnya, maka ibu-ibu sudah mendorong tadi keberlanjutan lingkungan untuk generasi yang akan datang. Ada satu slide terakhir. Nah, ini yang terakhir. Karena saya bicara depan ibu-ibu, maka saya juga ibu-ibu. Ya, jadi pentingnya Dharma Wanita menjadi leading atau agent of change. Satu di rumah, nanti di komunitas ya. Bagaimana membangun semangat hidup berkelanjutan atau green lifestyle mulai dari rumah tangga untuk kepada anak-anaknya. Kedua adalah melakukan edukasi. Tadi saya bicara sama Bu Menteri mungkin ada program-program untuk edukasi ya ke tempat-tempat yang kumuh untuk edukasi masyarakat tidak membuang sampah sembarangan seperti itu yang sangat bagus. Kedua adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi dengan mitra ya nanti dengan Pak Iwan ini juga salah satu tokoh. jadi nggak harus perempuan gitu ya Bapak sekalian. Jadi sebenarnya cantik juga kalau kita lihat nanti Mas MC-nya pria juga sudah memakai ya Bu ya. Pria memakai minimal sunscreen atau foundation. Karena apa? Karena pengen kulitnya bagus. Wajar menurut saya gitu ya. Jadi bahwa tampil baik itu adalah hal yang disarankan.
tapi harus bijak dan harus smart dalam memilih produk-produk. Saya pikir demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali paparan Ibu Haruki, ibu-ibu yang saya... Kami informasikan kepada seluruh peserta maupun pengunjung MT Lotek 2026 agar selalu berhati-hati terhadap barang-barang Anda seperti tas, handphone, dan dompet agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Oke. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh pengunjung dan peserta pameran Interlotek 2026 agar selalu berhati-hati terhadap barang-barang bawaan Anda seperti tas, handphone, dan dompet agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Terima kasih. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, kami mengundang seluruh peserta untuk aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana misalkan memilih produk yang baik. Tadi Bu Haruki katakan bahwa yang mahal belum tentu hijau, yang murah juga belum tentu hijau ya Bu ya. Jadi bagaimana intinya kita harus bijak memilih produk kosmetik dan perawatan tubuh. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya atau mungkin berbagi pengalaman mengenai pengalaman ibu-ibu dalam memilih produk kosmetik atau perawatan tubuh, kami persilakan. Apakah akan ada hadiah, Bu Jenny? Apakah akan ada hadiah untuk ibu-ibu penanya? Ada Sekitar Bu, 15 menit. ada hadiah. Ada hadiah, alhamdulillah. Jalan-jalan ke Tanah Abang Bu, bukan Tanah Suci Bu. Adalah kita kasih Bu. Sini ada ya. Nah, Ya, silakan Bu Heni. alhamdulillah. Ayo silakan ibu-ibu dari sisi kiri, tengah, kanan saya. Ada 5 hadiah. Ada 5 hadiah yang akan kami berikan kepada ibu-ibu semua yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman. Silakan. Yuk, ya silakan dari sisi sini. Ya, ada 2 orang, silakan. Dari tengah, silakan. Ada 5 loh. Singkat saja ya Bu ya. Ya kami persilakan terlebih dahulu 2 orang penanya atau berbagi pengalaman. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kali kami mengucapkan apresiasi kepada DWP acara sudah sangat luar biasa, banyak manfaatnya dan ini saya rasa salah satu kegiatan yang memang langsung ngepil begitu kepada kita ibu-ibu. Aku mungkin yang Cek. terkait materi yang disampaikan oleh Ibu narasumber itu sangat menginspiratif sekali. Satu yang akan saya bawa pulang dan ini menjadi ilmu saya ke depannya bahwa tadi Ibu biji buah tadi itu luar biasa Ibu, terima kasih, ini menjadi amal jariah bagi Ibu. Saya akan implementasikan jadi buah biji tersebut mungkin tidak hanya semangka saja Bu ya. Nanti kita rendam di dalam air dan itu menjadi salad. Itu ilmu yang saya dapat dari Ibu yang insya Allah akan saya praktekkan dalam kehidupan saya mendatang. Ibu, dari yang Ibu sampaikan tadi sangat menyentuh sekali, terutama peran kita selaku pendamping ASN, bagaimana kita berperan sebagai istri, kemudian sebagai jenderal di rumah tangga, menteri di rumah tangga, di situ sebagai menteri keuangan, dan bagaimana kita sebagai di masyarakat. Jadi kita ada beberapa peran yang harus kita lakukan dalam rangka kita untuk mendukung terciptanya lingkungan yang baik. Tetapi Ibu, mungkin saya ingin curhat di sini. Kendala, tadi kita hampir 50% penduduk kita adalah wanita. Salah satu kendala yang kita rasakan selama ini, terutama yang saya rasakan adalah bahwa kita ini adalah pelaku sekaligus korban Ibu.
Kenapa saya katakan kita pelaku? Memang kita dipaksa Ibu untuk bagaimana sesuatu apalagi yang praktis. Misalnya tidak hanya dari kosmetik Ibu, dari bahan penunjang kegiatan sehari-hari, dari makanan misalnya untuk bumbu penyedap. Itu banyak yang saset-saset Ibu. Kita pada saat kita belanja, terutama kalau kita lihat mungkin skala ibu-ibu yang di desa atau di daerah-daerah, pasti akan memilih yang murah Ibu. Kalau membeli yang sasetannya besar misalnya seperti pewangi atau sabun mandi atau sampo pasti mahal. Sementara keadaan keuangan mungkin hanya cukup untuk beli yang saset. Jadi kita itu suka untung-untungan Ibu. Itu yang pertama. Itu mulai dari produk-produk yang sehari-hari wajib kita adakan Ibu. Kemudian yang kedua kosmetik Ibu. Ini juga kosmetik juga, kita kan juga ingin cantik Ibu, tetapi tadi kalau kita beli yang yang kemasan yang ramah lingkungan itu biasanya mahal Ibu biayanya. Jadi kadang-kadang itu juga. Kemudian yang ketiga, Ibu, ini yang tidak kalah pentingnya kenapa kita katakan perempuan itu adalah korban serangan propaganda Ibu. Iklan-iklan baik itu di media massa, di TikTok, di TV itu sangat luar biasa. Bahkan iklan ini masuk kadang-kadang tanpa kita undang. Seperti kita sedang melihat TikTok atau apa tiba-tiba lewat iklan seperti itu yang mengajak kita untuk membeli produk itu sendiri. Jadi mohon maaf Ibu, mohon sarannya bagaimana kita mensikapi situasi seperti ini di mana kita dituntut untuk wise atau bijaksana, tetapi keadaan ternyata membuat kita tidak berdaya dengan tuntutan yang diberikan kepada kita. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Heni, apa kita kumpulkan saja? Kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Terima kasih Ibu, boleh maju ke depan. Kalau beli skincare kiloan yang murah ada nggak sih Bu? Nggak ada ya? Kali beli skincare kiloan gitu ya. Silahkan Ibu, kita kenalkan dari siapa, dari mana. Silahkan. Baik, bisa lebih singkat dan padat ya Bu ya. Iya. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, nama saya Hesni Anas dari DWP KP2MI. Tadi sebagian sudah terwacanakan dan ditanyakan oleh penanya sebelumnya. Bagaimana kita menyikapi barang-barang yang telah ada, termasuk saya pribadi kadang mau beli ternyata kemasan seperti itu. Itu tadi menyikapi. Yang kedua, mohon izin apakah dari Kementerian Lingkungan Hidup bisa memberikan sosialisasi juga kepada sekolah-sekolah Ibu. Itu harapan kami, jadi tidak hanya Bapak dan Ibu guru, kebetulan saya adalah bagian dari guru, tidak hanya guru tetapi mungkin dari kementerian yang akan hadir, pasti anak-anak akan lebih semangat. Itu apakah bisa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu Silakan. lagi boleh? Apa cukup? Oh, satu lagi di sana. Saya ke sana. Silakan Ibu. Cukup 3 dulu kali Bu Heni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya dengan Ibu Siti dari perwakilan DWP Kemenko Pangan. Saya akan menanyakan bahwa tadi Ibu sudah menyampaikan pembelian online yang sampahnya luar biasa. Kalau untuk plastik putih, alhamdulillah kami sudah mengumpulkan kepada warganya untuk memisahkan. Tapi bagaimana untuk yang warna-warna? Itu sangat susah luar biasa dan harganya sangat murah. Yang Ibu sampaikan tadi dari jenis sampo yang terkecil, alhamdulillah di lingkungan kami dari DLHK sudah terjun ke RT-RT, ke kelurahan, ke kecamatan itu menyampaikan untuk memilah. Di rumah dipisahkan baik masako, sampo kecil dikumpulkan, nanti kita bawa ke bank sampah. Alhamdulillah di lingkungan kami Tangerang sudah support lingkungan hidup di kami. Tapi kami masih sangat sedih. Untuk kresek-kresek yang kecil dari pasar yang disampaikan ibu-ibu masih susah, harganya sangat minim. Pertanyaan di masyarakat kami, apakah pembuat kresek itu bisa bertanggung jawab untuk membantu masyarakat yang sudah mengumpulkan? Terus untuk perempuan yang katanya untuk pembalut,
itu kan luar biasa yang sudah dihimbau untuk menggunakan kain. Bagaimana solusinya untuk terjun ke sekolah-sekolah terutama yang memang wanita ya, khususnya menggunakan pembalut. Mungkin dari kami itu saja karena kami adalah penggerak bank sampah di lingkungan Tangerang. Mohon arahannya, terima kasih DLH Kabupaten Tangerang sudah langsung terjun ke RT dan RW untuk membuat bank sampah. Terima kasih DLH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibuku, semangat yang luar biasa. Mungkin Monggo. langsung saja dijawab ya oleh Ibu Haruki, silakan Bu. Baik, ternyata ibu-ibunya pinter-pinter, saya senang ya. Mungkin tepuk tangan dulu buat ibu-ibu semua ya. Hebat pertanyaannya, saya juga takut mau jawabnya gitu ya. Jadi memang kendala itu adalah tantangan di kita ya. Makanya kenapa saya bilang literasi, jadi ibu jangan tergoda ya. Ini masanya kan tergoda. Kalau lihat online, alhamdulillah saya nggak main sosmed ibu. Jadi saya udah tahu pasti itu keluar semua. Sekali ibu ngebuka pasti akan datang terus kan. Itu kan apa harusnya begitu. Maka ini dia mana ya? Ya, jadi bukan korban sebenarnya. Memang makanya saya bilang kenapa kita harus pintar ya. Ibu-ibu tuh harus pintar. Satu, membaca literasi, baca dulu. Dengan propaganda yang sangat terus-menerus teknik menjual, teknik marketing ya. Sosmed kan dipakai aja, maka ibu banyak-banyak berdoa saran saya. Banyak berdoa, berzikir untuk tidak tergoda. Gitu ya. Itu jawaban yang paling benar soalnya. Karena kalau punya uang boleh beli. Tapi sekali lagi bahwa pastikan itu adalah tidak berdampak kepada, karena banyak juga yang online itu tipu-tipu. Mohon maaf saya harus bilang begitu ya. Jadi kalau saya belajar dari ya, ternyata online itu ada yang 35.000, ada yang 50.000 dengan produk yang sama. Itulah kecerdasan kita dalam konteks memilih. Karena di online pun banyak sekali penipuan. Jadi harus hati-hati dengan propaganda. Oleh karena itu memang kosmetik yang baik adalah yang mahal. Pertanyaan saya kenapa kita sendiri Bu? Saya di rumah nanam lidah buaya. Kalau saya muka saya nggak pasang lidah buaya, beres. Rambut saya mau rontok, saya pasang lidah buaya. Lalu saya mau sehat, saya nanam bunga yang blue butterfly. Saya rebus itu, saya kasih air jeruk. Saya sampai sekarang, umur saya sudah banyak ya Bu ya. Udah banyak umurnya. Tapi saya belum pakai kacamata. Ya, kayaknya nggak pakai kacamata. Saya pikir masalah lifestyle. Jadi sehat bisa dari rumah, percaya bahasa saya. Jadi saya bilang, saya dari kecil saya suka pakai bangkuang, ya itu saya pikir itu ada hal yang baik, ada referensinya kok gitu ya. Jadi jangan termudah dengan propaganda yang mahal, yang bagus memang mahal. Tetapi kalau memang mau membeli, pilihlah produk yang memang pro lingkungan. Karena ada produk-produk yang bagus, dia take back produk bekas kemasan ibu, ditukar dengan ibu dapat feedback uang memotong. Itu salah satu contoh bagaimana kita tidak kalah dengan propaganda. Untuk di sekolah di KLH sudah ada yang namanya sekolah adiwiyata. Maka itu adalah bagaimana teman-teman di LH melakukan edukasi kepada anak-anak sekolah, program sekolah dievaluasi. Ibu saya setuju, itu memang dilakukan oleh teman-teman di KLH melalui sekolah adiwiyata. Jadi ada unitnya, direktorat yang khusus yang mengurus itu. Jadi ini memang sangat penting. Satu adalah ibu rumah tangga, kedua adalah anak-anak. Ya, anak-anak adalah generasi penerus. Kalau anak-anak dikasih informasi yang baik, itu akan terbawa sampai ke atas. Saya satu case, saya menerapkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Satu hari saya melanggar. Saya bilang kalau kamu buang, ibu nggak kasih uang jajan. Saya melanggar konsep. Terus saya ditanya sama anak saya. Ya saya nggak ada masalah karena memang saya salah. Yang saya bayar kompensasi, saya bayar kompensasi. Itu contoh bagaimana kita membangun sharing tanggung jawab orang tua dengan anak-anak ya. Terus yang ketiga adalah Ibu terima kasih sudah membangun komunitas, membantu KLH dalam memilah. Jadi memang permasalahan
plastik ini kompleks. Pesan saya, pernah membeli makanan yang plastiknya warna hitam, yang sudah regas dan bau. Itu ada plastik yang paling rendah, yang paling berbahaya. Kalau beli gorengan itu suka dipakai. Karena plastik itu hanya boleh dipakai di bangunan. Untuk tempat paku, untuk tempat besi-besi. Tapi karena orang mau beli yang murah, maka tukang jualan di pinggir jalan pakai itu. Kalau itu kontak dengan makanan, maka makanannya sudah dipastikan kontaminasi. Memang plastik sangat susah Bu ya, tetapi yang warna ini ada yang bisa terima. Karena kalau contoh kayak produk-produk plastik jenis PET ya, PET, itu yang bisa dijadikan bahan baku ulang untuk ember, gayung. Mohon maaf saya dulu karena di pengolahan sampah, jadi saya hafal di luar kepala semuanya. Jadi tetap aja dipilah Bu, nanti cari developernya, off-takernya, karena ada yang menampung itu untuk produk-produk daur ulang ya Bu ya. Jangan dibuang ke lingkungan, memang agak susah, tapi tetap semangat dikumpulkan, jangan dibuang, gitu ya Bu ya. Kayaknya udah semua ya ini. Oh, satu lagi pembalut, mohon maaf ibu-ibu, saya menerapkan bagaimana kalau zaman dulu karena saya termasuk angkatan lama gitu ya, saya pakai kain waktu itu. Tapi sekarang bagaimana mengedukasi anak-anak wanita kita, pembalut itu jawab kita sendiri, jangan pernah membuang sebelum dibersihkan. Ya, di dalam pembalut itu ada kertas, ada tisu, ada plastik, ada gel. Nah, ibu cuci dulu di rumah. Ya, dicuci dulu. Kalau gelnya itu bisa menjadi media tanam. Ya, gelnya. Plastiknya ibu kumpul masuk ke bank sampah asal sudah bersih. Yang tadi tisunya itu ya tadi bisa ya silakan dipisahkan saja gitu ya. Jadi gelnya itu bisa menjadi media tanam. Menjadi tanggung jawab kita mengedukasi, bersihkan dahulu, tidak menjadi masalah ya. Terutama popok bayi. Popok bayi itu gelnya banyak sekali kandungan. Nanti ibu-ibu yang sudah punya anak, cucu, diedukasi bagaimana mengedukasi pembalut ini bisa didaur ulang gitu. Kita jawab semua ya, makasih. Baik, terima kasih Bu Haruki, ibu-ibu semua yang sudah aktif akan ada hadiah dari panitia. Namun sayangnya karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.56, maka kita akhiri acara hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagai penutup, saya mungkin bisa memberikan sedikit pesan dan pantun ya, pantun. Tolong dijawab cakep ya. Pergi ke sawah untuk membajak. Mari kita pilih produk dengan bijak. Jadi pesan terakhir dari kami selaku Dharma Wanita Persatuan Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLH. Masih ingat yang lama. Pilih dengan bijak, gunakan dengan bertanggung jawab dan jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kembalikan ke Mas Yos, silakan Mas Yos. Terima kasih Bu Heni, Sigit boleh kasih tepuk tangan lagi. Mohon izin Ibu Direktur masih tetap berada di atas panggung karena kami akan mengundang kembali kepada Ibu Alia Jumuh Hidayat selaku penasihat DWP didampingi oleh Ibu Jenny Rasio selaku Ketua DWP Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberikan cenderamata kepada narasumber kita dan juga kami mengundang dengan hormat kepada Dr. Andes Iwan Setiawan untuk bisa naik ke atas panggung selaku Direktur PT Widya Cipta Buana untuk dapat menerima cenderamata langsung selaku pemberi yaitu penasihat DWP Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLH Ibu Alia Jumuh Hidayat. Didampingi oleh Ibu Jenny Rasio Ridosane. Boleh kasih tepuk tangan dong hadirin sekalian ibu-ibuku. Dan berikutnya kepada Direktur PT Widya Cipta Buana Dr. Andes Iwan Setiawan. Ibu Heni dirimu, oh sudah duduk ini untuk moderator nih katanya nih. Moderatornya sudah kembali ke tempat duduknya. Satu lagi izin, Ibu akan diberikan
kepada moderator kita Ibu Heni Sigit yang begitu spesial sekali. Dan Ibu Alia mohon izin sekali lagi. Boleh kita berfoto bersama di depan, mohon izin Ibu. Ya, dan satu lagi mendapatkan plakat dari kami, dari DWP Kementerian Lingkungan Hidup. Langsung Ibu mohon langsung diberikan saja plakat kepada Cipta Buana yang disampaikan oleh Ibu Alia Jumhur Hidayat. Terima kasih. Mohon izin Ibu, kita akan berfoto sejenak. Bapak boleh, Ibu Direktur boleh bersama di depan, boleh maju, izin. Ya, Ibu Heni boleh ada di samping, sebelah kiri Ibu Zeni. Ya, Ibu Heni di situ, baik. Nah, baik hadirin sekalian, kita akan foto sama-sama. 3, 2, 1. 1, 2, 3, salam lestari, boleh disampaikan salam lestari. 1, 2, 3, dan salam 3R pastinya. 1, 2, 3. Terima kasih, sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Dan terima kasih telah bersama kami penasihat DWP Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Ibu Alia Jumhur Hidayat yang kali ini didampingi oleh Ibu Jenny Rasiori Dosani selaku Ketua DWP KLH BPLH. Terima kasih juga Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola, Ibu Dr. Insinyur Haruk Agustina dan Direktur PT Widya Cipta Buana Dr. Anies Iwan Setiawan. Hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan tak terasa waktu telah berlalu dan semangat kita akan terus mencintai lingkungan telah berakhir pada kesempatan kali ini. Tapi teruslah kita terus mencintai lingkungan dan pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kepada seluruh tamu undangan berbahagia. Terima kasih juga kepada semua yang telah hadir. Saya Yos Aditya pamit mohon undur diri sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga kepada semuanya ya yang telah hadir pada kesempatan kali ini dan ingatlah kita terus menjadi bagian dalam proses menjalankan kewajiban kita untuk mencintai lingkungan. Terima kasih kepada semuanya dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Yos Aditya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami informasikan kepada seluruh hadirin sekalian, periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai Anda tertinggal. Terima kasih kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.